Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Sudah ini. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah sekalian, Iya, sudah ini belum selesai. malam hari ini ba'dul Isya seperti biasa kita kembali thalabul ilmi. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan di antara kitab yang bagus untuk dipelajari adalah kitab Riyadhus Shalihin karya ulama besar Syafi'iyah Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, di mana kitab ini membahas tentang tazkiyatun nufus, masalah adab, masalah larangan, lengkap sampai lebih dari 1000 hadis. Kita baru Jadi sampai hadis 200. Satu, belum Itu selesai. sudah ngaji berapa tahun ya dia? 3 tahun, 4 tahun. 4 tahun ya? Ya. Berarti kalau 1000-an hadis berarti sekitar 2013 dulu. nanti 12 tahun lagi mungkin. Kalau diberi panjang umur insya Allah. Amin, amin, amin. Ya, targetnya hatamkan Riyadhus Shalihin. Shalihin. Baik, masih tentang amanat. Perintah untuk menunaikan amanat. Pada hadis terakhir yang kita bahas tentang sifat-sifat orang munafik. Ayatul munafiki salasun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan. Ayat munafik itu ada 3. Jika berbicara dusta, jika berjanji mengingkari, jika diberi amanat dia itu khianat. Jadi dari situ kita sudah tarik faedah-faedah yang dimana seorang muslim mesti menghindari 3 sifat tadi supaya tidak terjerumus dalam sifat munafik. Adapun munafik itu ada 2 macam. Munafik itu ada 2 macam. Yang pertama munafik akbar dan yang kedua munafik asghar. Atau kemunafikan ada 2, kemunafikan akbar dan kemunafikan asghar. Kemunafikan akbar berarti mengeluarkan dari Islam. Sedangkan kemunafikan apa yang kedua? Asghar, kecil ya. Berarti tidak mengeluarkan dari Islam. Kalau munafik akbar itu dimiliki oleh munafik tulen. Tes. Kemunafikan akbar itu dimiliki oleh munafik tulen. Yang divonis kafir. Tulen. Dia menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Nah, itu kemunafikan akbar tuh. Menampakkan keislaman, lantas menyembunyikan kekafiran. Kekafiran dia sembunyikan. Jadi lahiriannya itu Islam, kemudian lantas dia menyembunyikan kekafiran. Maka dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Untuk dapat rasa aman, untuk dapat hak-hak sebagaimana muslim yang lainnya, dia tampakkan Islam. Namun dalam hatinya pokoknya bertentangan. Dalam hatinya itu kekafiran. Nah, tentang munafik akbar ini, kemunafikan akbar ini yang disebut Astagfirullahaladzim.
Tunggu dulu. Kurang kipas kayaknya. Udah berkali-kali. Besok tambah listrik kayaknya ya. Tambah daya. Voltase. Ini kan ambil dari kas, Pak. Iya. Insya Allah. Ya. Ngambek karena 2 Selasa libur ngambek ini. Oh, 2 Selasa libur ngambek nggak? Penyesuaian mungkin ya. Iya. Apa? Nambah aja Ustaz yang Jangan. Ngabur. Enggak mau. Nah. Ya. Jadi kemunafikan akbar itu dia hidup di lingkungan muslim. Jadi dia terpaksa menampakkan keislaman. Jadi memang dia tampakkan keislamannya. Lantas di dalam batinnya itu menyembunyikan kekafiran. Yang kedua itu munafik, kemunafikan asghar, kecil. Ini tidak membatalkan Islam. Namun orang yang memilikinya ada sifat-sifat orang munafik. Ada di dalamnya sifat-sifat orang munafik. Seperti yang kemarin kita sebut yang di hadis 199. Jika berkata dusta, nah itu munafik asghar. Orang muslim ada kayak gitu enggak? Ada. Jika berjanji dia ingkar. Muslim ada kayak gitu enggak? Ada. Namun ketika memiliki seperti ini, tidak sampai membatalkan Islam, kecuali Sudah mati. Mati. Tes. Kemunafikan asghar tadi jika dimiliki orang muslim semuanya itu ada dan kesehariannya seperti itu, maka dapat mengantarkan dia pada kemunafikan besar. Jadi kalau semuanya tadi dimiliki tadi, berkata dusta, kemudian berjanji diingkari, kemudian diberi amanat khianat, itu jadi sifat karakternya. Kesehariannya memang kayak gitu, maka berubah dari munafik asghar menjadi munafik akbar. Sebagaimana penyambutan atau penguatan hal ini dalam hadis yang lain. Jadi sifat tadi ciri-ciri. Namun kalau semua ciri-ciri ini ada pada orang muslim, maka dapat membatalkan keislamannya juga dikarenakan ya itu ciri-ciri dari munafik akbar jika semuanya itu ada. Nah sekarang kita lihat hadis Hudzaifah ibnul Yaman masih membicarakan tentang perintah menunaikan amanat. Hadis nomor 200. Jika kita sempat nanti kita bahas hadis 201. Ya. Bisa dibaca. Hudzaifah artinya ya. Satu sih. Mati. Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bercerita tentang 2 peristiwa. Yang pertama, saya sudah mengetahui kenyataannya, sedangkan yang kedua, saya masih menunggunya. Pertama, beliau bercerita bahwa amanat itu datang ke lubuk hati manusia, kemudian turunlah Al-Quran. Maka mereka mengetahui Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, beliau menceritakan tentang dicabutnya amanah. Ada seorang lelaki yang sedang tidur, kemudian dicabutlah amanat itu
dari hatinya sehingga hanya tersisa sedikit saja. Kemudian ia tidur lagi. Maka apa ini? Dicabut pula sisa amanat itu, dan yang tersisa hanya seperti bekas bara api yang terinjak telapak kaki dan menimbulkan bengkak. Kamu melihat bahwa di dalamnya tidak ada apa-apa. Sambil memberi contoh, beliau lalu mengambil batu kecil dan diinjak dengan kakinya. Sudah ini Ustaz? Setelah itu orang-orang seperti biasanya berjual beli, tetapi tidak terdapat lagi orang-orang yang jujur atau amanat, sampai-sampai ada yang berkata, sesungguhnya di Bani Fulan ada seorang yang jujur, sehingga ada yang berkata kepada seseorang, alangkah sabarnya, alangkah cerdiknya, dan alangkah pandainya, padahal sebenarnya di dalam hatinya tidak ada keimanan secuil sebesar biji sawi pun. Hudzaifah berkata, sungguh saya telah mengalami suatu masa di mana saya tidak menghiraukan siapa di antara kalian yang aku baiat. Bila ia seorang muslim, ia akan patuh dan taat pada agamanya. Apabila ia Nasrani atau Yahudi, ia takut kepada hukum negara. Adapun kini saya tidak bisa mempercayai dalam berbaiat kecuali kepada si fulan dan si fulan. Hadis muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari 6497 dan Muslim 230 atau 143. Terus jazru dengan huruf jim di fathah dan zal disukun, artinya asal dari sesuatu. Al-waktu dengan tak terbuka, sisa yang sedikit. Al-majlu dengan mim di fathah dan jim disukun, yaitu bengkok, bengkak di tangan seperti bekas bekerja dan sebagainya. Muntabiran atau muntabiron yang tinggi. Sa'ihi yang mengurusinya. Penjelasan. Hadis ini merupakan pembenar atas Nabi SAW dengan banyaknya bukti yang disaksikan manusia pada hari ini. Karena jika Anda mengajukan manusia seorang demi seorang, niscaya kamu tidak akan menemukan orang yang dapat menunaikan amanah, baik itu dalam hak Allah maupun dalam hak manusia. Terkadang Anda akan mendapati seseorang yang amanah terhadap hak Allah seperti dalam sholat dan zakat dan selain dari keduanya, tetapi ia tidak bersikap amanah dalam masalah harta. Maka inilah orang yang memakan harta dengan jalan batil, dan ini merupakan yang dilarang untuk memenuhi undangannya. Nah, lihat hadis 200. Dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisaini. Qad ra'aitu ahaduhuma wa ana antadirul akhar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang dua peristiwa. Yang pertama yang sudah mengetahui kenyataannya, sedangkan yang kedua saya masih menunggu.
Hadatsana annal amanata nazalat fi jadri qulubir rijal. Pertama beliau bercerita bahwa amanat itu datang ke lubuk hati manusia. Berarti di sini amanat turun pada hati. Jadri tadi ya diterjemahkan asal dari sesuatu. Berarti asalnya ada dalam hati. Terus kemudian summa nazalal Qur'an fa'alimu minal Qur'an wa alimu minas sunnah summa hadatsana an raf'il amanah. Kemudian turunlah Al-Qur'an, maka mereka mengetahui Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ada disebut situ As-Sunnah. Dalam hadis ini sudah disebutkan beliau juga mengajarkan As-Sunnah pada kita. As-Sunnah ini pengertiannya umum. As-Sunnah dapat diterjemahkan satu, ajaran Nabi. As-Sunnah dapat diterjemahkan satu, ajaran Nabi. Dua, As-Sunnah itu lawan dari bid'ah. Iya. Sunnah versus bid'ah. Berarti ada sunnah, ada bid'ah. Maka orang sebut ahlu sunnah, lawannya apa? Lalu bid'ah. Ahlu bid'ah. Wadulalah. Terus yang ketiga, ada as-sunnah lagi. Sunnah yang merupakan lawan dari wajib. Ada wajib, ada sunnah. Baru yang keempat, as-sunnah. Kadang dimaksudkan as-sunnah sama dengan akidah dan manhaj. Coba ulang. As-sunnah yang pertama apa? Ajaran Nabi. Ini masih umum ya. Tidak ada perkataan, perbuatan, akhlak, sampai bentuk fisik. Yang kedua, as-sunnah lawan dari bid'ah. Terus yang ketiga, as-sunnah lawan dari wajib. Artinya bukan wajib. Yang keempat, as-sunnah sama dengan akidah. Makanya ada kitab-kitab akidah diistilahkan dengan nama as-sunnah. Ada yang pakai nama as-sunnah saja, ada yang pakai nama syarhus sunnah. Imam Al-Barbahari, Imam Al-Muzani. Ada yang pakai nama usulus sunnah. Ya. Ada yang langsung dengan nama akidah juga, namun ada yang pakai nama as-sunnah. Ada yang pengertian keempat, as-sunnah adalah sudah ya, lawan dari as-sunnah sama dengan akidah. Sudah 4. Nah, kalau yang dimaksud sini wa alimu minas sunnah, dan beliau juga mengajarkan as-sunnah, berarti maksudnya apa? Dan mereka mengetahui as-sunnah, apa maksudnya? Kalau digandingkan dengan Al-Quran, Hadis. Ajaran Nabi. Yang dimaksudkan situ adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Summa hadatsana an rafil amanah. Kemudian beliau ceritakan kepada kami lagi tentang dicabutnya amanat. Faqal, beliau katakan, ya namu rajul naumah fatuqbadul amanah min qalbihi fayadhallu atharu mislal waqti. Al-waqti tadi artinya sisa yang sedikit. Summa yanamu naumata fatuqbadul amanah min qalbihi fayadhallu atharuha misla asaril majli. Majli tadi itu bengkak di tangan seperti bekas bekerja dan sebagainya tadi. Kajamrin dahraj tahu ala rijlika fanafidha fatarahu muntabiran wa laysa fi syai'un. Ada seorang laki-laki yang sedang tidur. Ini tentang dicabutnya amanat ya. Kemudian dicabutlah amanat itu dari hatinya. Sehingga hanya tersisa sedikit saja. Sehingga hanya tersisa al-waqt, yaitu tersisa sedikit saja. Kemudian ia tidur lagi. Maka dicabut pula sisa amanat itu dan yang tersisa hanya seperti bekas bara api yang terinjak telapak kaki dan menimbulkan bengkak. Seperti bekas bara api
yang terinjak telapak kaki dan menimbulkan bengkak. Kau melihat bahwa di dalamnya tidak ada apa-apa. Sambil memberi contoh, beliau lalu mengambil batu kecil dan diinjak dengan kakinya. Beliau beri contoh diinjaknya seperti itu. Berarti amanatnya dicabut, masih ada sisa dicabut lagi. Nah setelah itu, summa akhadha hasatan fadah rojahu ala rijlihi. Setelah itu orang seperti biasanya berjual beli. Ya. Tetapi tidak terdapat lagi orang-orang yang jujur, yang amanat. Sampai-sampai ada yang berkata, sesungguhnya di Bani Fulan ada seseorang yang jujur. Fayusbihun nasu yatabayya'una fala yakadu ahadun yu'addil amanah. Sampai akan terlihat orang-orang tidak amanat lagi. Hatta yuqalu inna fi Bani Fulan rajulan aminan. Sampai orang-orang katakan yang amanat cuma ada di situ aja. Saking orang enggak amanat lagi. Hatta yuqalu li rajul, sampai dikatakan pada seorang ma ajladahu ma azrafahu ma aqalahu wa ma fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min imanin. Sampai ketika itu dikatakan, ya, sehingga ada yang berkata pada seorang, alangkah sabarnya, alangkah cerdiknya, dan alangkah pandainya. Padahal sebenarnya dalam hatinya tidak ada keimanan kecuali sebesar biji sawi. Lantas Huzaifah berkata, walaqad ata alayya zamanun wa ma ubali ayyukum bayatu. Sungguh saya telah mengalami suatu masa di mana saya tidak menghiraukan siapa di antara kalian yang aku baiat. La in kana musliman la yaruddannahu alayya dinahu. Bila ia seorang muslim, ia akan patuh dan taat pada agamanya. Wa in kana nasraniyan aw yahudiyan la yaruddannahu alayya sa'ihi. Apabila ia Nasrani atau Yahudi, ia takut kepada hukum negara. Wa ammal yaum fama kuntu ubayyi'u minkum illa fulan wa fulan. Adapun kini saya tidak bisa mempercayai dalam berbaiat kecuali kepada si fulan dan si fulan. Maka menunjukkan di sini lagi digambarkan oleh Nabi SAW, amanat akan hilang perlahan demi perlahan. Nah sekarang coba kita lihat faedah dari hadis. Di sini riwayat Bukhari dan Muslim. Tadi di situ dimaksudkan fa'alimu minal Qur'an. Diajarkan dari Al-Qur'an, maksudnya diajarkan amanat dari Al-Qur'an. Nah, sekarang lihat faedah hadis yang pertama. Hadis ini jadi dalil tentang penjelasan fikih akhlak Islamiyah. Tentang fikih akhlak Islamiyah. Di mana ditunjukkan akhlak itu bagian penting sekali dari agama kita. Di mana jelaskan akhlak itu bagian penting dari agama kita. Kemudian faedah yang berikutnya lagi. Syekh Salim bin Id Halilali katakan, baiknya Islam seseorang dilihat dari dua hal. Yang pertama, memiliki akhlak yang bagus. Yang kedua, memiliki pemahaman agama yang bagus pula. Memiliki akhlak yang bagus dan
memiliki pemahaman agama yang bagus. Apa dalilnya dari hadis tadi? Dari hadis tadi kan disebutkan summa alimul Quran, summa alimus sunnah. Kemudian mereka mengetahui Al-Quran dan mereka mengetahui as-sunnah. Padahal lagi jelaskan tentang amanat. Amanat bagian dari akhlak. Kalau orang belajar dengan baik, maka tentu dia akan memiliki akhlak yang baik. Maka dua ini harus ada. Maka selalu buah dari ilmu pasti akan menghasilkan akhlak yang baik. Untuk individu, untuk jadi seorang suami, untuk jadi seorang istri, untuk jadi seorang anak, kalau pekerjaan, untuk jadi seorang pegawai, Petani. majikan, guru, ya, macam-macam. Semua itu pengaruh dari dua ini. Ilmu ada, akhirnya memiliki akhlak yang baik. Kemudian faedah yang lainnya lagi. Di sini menunjukkan amanat pelan-pelan itu akan tercabut. Sehingga orang yang amanat itu jadi orang yang terasing. Jadi cari orang yang amanat itu sulit. Jadi amanat itu jadi suatu yang terasing. Modelnya masalah apapun nanti. Dalam masalah pekerjaan atau ada yang beri modal kemudian jalankan usaha. Ya. Dia beri modal terus jalankan usaha. Apa nih? Transaksi apa ini? Pak, transaksi apa? Jual beli. Saya kasih modal ke jenengan, terus jenengan jalankan usaha. Mudharabah. Mudharabah. Kalau ada yang kasih kayak gitu walaupun pada orang ngaji sekalipun, apa semua amanat? Enggak. Ada yang dikasih modal kayak gitu malah dia bangun rumah. Bukan bangun usaha. Dan dia bangun rumah untuk kepentingan pribadinya. Setelah, mana laporannya Pak? Waduh. Bangkrut. Ya wis lah. Bangkrut ini padahal sudah jadi rumah itu. Ya. Itu sudah yang punya modal gimana coba? Ya wes gimana lagi? Wes bangkrut. Makanya mau cari yang amanat susah sekali. Termasuk mau dengan orang yang ngaji juga sama saja. Ya. Sama saja walaupun dia pakai label syariat. Tadi saya baca berita aja ada ustadz kirim itu tentang KPR syariat. Ya, KPR syariat ketangkep. Pokoknya entah masalah apalah. Padahal sudah label syariat. Ustadz bilang ustadz itu yang ngurus itu orang-orang ngaji juga. Wah, berarti nggak bener itu. Lahan, ini saya pernah diceritakan yang jual beli properti itu. Lahan baru dibeli misalnya 1 hektar. Ya, rencananya nanti mau 10 hektar lah. Tapi dalam planningnya dia tawarkan itu nanti lahan kita punya nanti 10 hektar. Ya, kita akan punya lahan perumahan itu 10 hektar. Yang baru dibeli baru 1, yang lainnya belum dibebaskan. Namun sudah disebar itu kalau akan punya tanah itu tadi 10 hektar sehingga buat orang tertarik untuk tanam di situ untuk bangun rumah. Ternyata cuma baru 1. Ketika banyak yang masuk, ya uangnya kabur. Nggak jadi untuk bangun rumah di situ. Nah itu makanya di demo itu kayak begitu. Walaupun pakai nama syariat juga, orang bisa nipu juga. Ya, akhirnya merusak citra Islam. Termasuk juga orang yang ngaji juga citranya jadi rusak. Ternyata sama dia juga nggak amanah. Apalagi ustadz yang pegang juga. Ustadznya nggak paham, ustadznya cuma namanya dipakai.
bukan ustadz-ustadzan, ustadz tenan, namun ustadznya nggak paham. Ya gitu kan nggak paham, cuman pakai nama aja. Maka pelan-pelan amanat itu akan hilang, akhirnya jadi sesuatu yang terasing. Sehingga kita nanti menilai, dia itu saja yang amanat, yang lainnya itu enggak. Jadi kayak gitu. Makanya kalau kita lihat di tayangan-tayangan, misalnya sering nonton YouTube, ya, itu kan ada orang-orang yang amanat, ya paling cuma 1-2 saja dia dapat shootingan kayak gitu. Dia mau cari yang lain, nggak semuanya kayak gitu. Suruh ngantar barang, barang ini bisa dijaga nggak? Dia sudah khawatir, mau nitip barang aja sudah khawatir. Nitip ke Gojek saja dia sudah khawatir nih. Padahal itu barang dia suruh ngantar. Dia buntuti lagi di belakang, ini benar nggak dia mau bawa barang mahal ini? Siapa tahu nanti dia belok dan nggak ngantar sampai ke tempat tujuan, dibawa lari. Ini yang dibawa ini mahal ini, puluhan juta. Cuma dibayar berapa? Sampai orang khawatir kayak gitu. Tanda memang amanat sudah sangat-sangat jarang sekali ditemukan. Kemudian faedah yang berikutnya lagi. Nomor 4. Nomor berapa? 4. 4. Berarti amanat itu bagian dari iman. Orang yang amanat, imannya itu bertambah. Karena disifatkan di sini tercabutnya amanat. Berarti sama seperti berkurangnya iman. Ya, jadi orang yang amanat berarti orang yang bertambah imannya. Maka tercabutnya amanat berarti sama seperti berkurangnya iman. Imannya berkurang. Berarti sifat iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu yazid wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bisa bertambah, iman itu bisa berkurang. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan iman itu berkurang lantaran maksiat. Nah, tercabutnya amanat tadi menunjukkan kurangnya iman. Kemudian faedah yang berikutnya lagi. Nah, tadi Nabi gambarkan itu, makin tambah waktu, makin ke waktu lagi, amanat semakin berkurang. Berarti orang-orang dulu masih lebih baik amanatnya daripada orang belakangan. Nah, berarti faedahnya para salaf dahulu adalah orang yang lebih amanat daripada orang belakangan. Para salaf dahulu itu adalah orang yang amanat daripada orang belakangan. Ini termasuk dalam mengemban wahyu, mengemban ilmu juga demikian. Mereka itu orang-orang yang amanat, terpercaya dibandingkan dengan orang belakangan. Maka kalau merujuk dalam beragama juga berarti merujuk pada para salaf, para sahabat itu lebih utama daripada orang belakangan. Yang amanatnya sudah nggak ada lagi. Apalagi ya jauh dari ilmu. Apalagi jauh dari sumber ilmu, yaitu guru, yaitu dari ulama-ulama. Apalagi nggak pernah belajar. Atau baru hijrah atau baru masuk Islam lantas sudah bisa memberikan ilmu. Biasanya itu kalau sekarang itu lagi semangat-semangat hijrah. Ada juga yang baru mu'allaf masuk Islam. Sudah jadi ustadz itu. Zaman ini. Ustadz siapa? Kalau zaman dulu, wah belajar itu masih belajar. Bukan tarafnya di situ. Belum waktunya dia nyampaikan ilmu, belum nyampaikan ilmu. Kalau mau motivasi-motivasi, iya motivasi-motivasi saja dia bisa. Namun kalau ngajarkan ilmu, belajar dulu. Ya,
Bukan sekadar dia itu hijrah, tobat gitu. Dulu dari preman terus sekarang jadi tobat. Terus sudah bisa ngulang gitu, nggak bisa. Sama juga mu'alaf tadi. Baru masuk Islam, nggak bisa. Ujuk-ujuk langsung apa? Ngisi gitu, nggak bisa. Belajar dulu. Ada tugas untuk thalabul ilmi. Nah, amanatnya berat. Kalau yang dulu, para ulama dulu, serius belajar. Cari ilmu di mana-mana. Ngaji sampai jauh-jauh. Sudah pernah dengar ngajinya Salman Al-Farisi? Basra. Hah? Ke Basra. Salman Al-Farisi dari mana? Dari Paris. Paris? Persi. Paris ke Pito, Paris. Ya, sebenarnya. Paris ini kok, Pak? Persi. Hah? Persi, Ustaz. Persia itu di mana Persia? Aduh lah dari sini. Hah? Iran. Iran itu pundi, Pak? Ya, ada pokoknya kono pokoknya. Kulon. Ya. Sudah pernah dengar ceritanya belum? Dia belajar itu gimana itu? Tahu? Dia itu bapaknya dan dia itu dulu majusi. Majusi apa majusi? Penyembah api. Api unggun. Ya, penyembah api. Bapaknya suruh, Salman, tugasmu itu di rumah aja jaga api itu, jangan sampai mati ya. Waduh. Bapaknya tokoh majusi. Anaknya nggak dibiarin keluar rumah. Pokoknya kamu jaga aja terus ini. Suatu waktu saat di Persia tadi, Salman disuruh untuk urusan. Ya, suatu urusan bapaknya suruh keluar rumah. Baru pertama keluar rumah. Ketika keluar dia lihat Nasrani itu lagi ibadah. Dia bilang, Masya Allah ini ibadah ini saya nggak pernah lihat ibadahnya itu bagus sekali, luar biasa ini. Saya nggak pernah lihat ibadah kayak begini nih. Maka dia tertarik pada ajaran Nasrani. Terus dia tanya sama orang-orang ini, ajaran ini asalnya dari mana? Diberitahu, itu dari Syam sana. Dia di Persia kan? Dibilang dari Syam. Syam itu di mana? Sam. Kalau ada pantulis boleh tak gambar ya iki. Hah? Iki Iran toh. Ya. Terus baratnya lagi ya, itu ada Irak baru kemudian Syam. Aduh ya. Aduh pokoknya. Dibilang dari Syam sana. Wah, dia tertarik lagi nih. Saya kayaknya tuh harus belajar sampai sana. Dia pulang ke rumah. Tadi padahal disuruh tugas oleh bapaknya, dia sampai sore belum balik-balik. Diajar. Bapaknya mau hajar dia nih. Kamu disuruh tugas kok malah keluyuran aja. Dia masalahnya nongkrong, dia lihat ibadahnya wong Nasrani terus sampai selesai. Sampai mau tenggelam matahari itu baru dia pulang. Akhirnya bapaknya karena biar anak ini tidak terpengaruh, lantas diikat anak ini. Salman diikat di dalam rumah. Bapaknya ikat dia, biar dia nggak kemana-mana lagi. Ya, lantas ketika itu dia pesan, ada orang Nasrani ada lewat. Kalau kalian mau pergi nanti ke Syam, tolong beritahu saya. Saya mau ikut nanti ke sana. Lantas kemudian diberitahu ini kita mau pergi ke Syam ini. Nah, lantas dia berusaha lepas borgolnya tadi, ikatannya tadi, kemudian dia lepas. Akhirnya pergi ke Syam. Tujuannya apa tadi? Cari ilmu. Cari ilmu. Belajar Nasrani. Awalnya dia dapati seorang pendeta, dia minta izin, saya mau belajar di situ, diizinkan enggak? Biar saya bisa nimba ilmu. Belajar tadi itu loh, ajaran Nasrani. Pendeta tadi dipersilakan. Ternyata pendeta pertama yang jadi gurunya itu pendeta yang jahat. Biasa korupsi infak. Nah, itu bahasanya. Paham? Biasa korupsi infak. Jadi jamaah semua itu pada ngumpul infak pada dia. Dia kumpul, dia nggak keserahkan pada orang miskin. Ya tak? Korupsi infak kan berarti kan? Korupsi infak. Ya pokoknya harus paham lah. Pasti ada takmir kayak gitu juga. Ada korupsi. Terus ketika mau meninggal dunia, ya ini mau meninggal nih. Ya, sudah meninggal, itu hartanya itu jadi dalam peti
isinya pokoknya emas perak, jumlahnya ada 7 peti gitu. Luar biasa berarti. Kumpulan infak jamaah. Ya, cuma dimanfaatkan pribadi, ditumpuk aja. Nah, lantas dia meninggal dunia. Ya. Dan Salman itu yang pertama kecewa sekali. Saya kok belajar dari guru kok kelakuan kayak begini. Akhirnya orang-orang pada mau ngurus jenazahnya, mau dikuburkan. Salman beritahu, kalian tahu nggak? Dia itu korupsi banyak. Infak kalian itu dia nggak pernah itu salurkan, itu dia simpan-simpan terus itu sampai bertumpuk-tumpuk gitu. Akhirnya orang-orang tanya, apa betul kayak gitu? Iya, kalau nggak percaya cek aja sendiri. Ternyata betul. Akhirnya pendeta tadi nggak jadi dikubur, disalib, kemudian mereka lempar terus dengan batu. Tanda mereka benci dengan korupsi kayak gitu. Nah sudah. Setelah itu Salman ingin belajar lagi cari pendeta yang kedua. Masih di Syam juga. Akhirnya ada pengganti pendeta itu. Ternyata pendeta ini ajarannya lurus. Ya kalau versi Nasrani itulah. Itu Nasraninya Ahlus Sunnah lah gitu. Dia dapat yang lurus. Ya Ahlus Sunnah dari Nasraninya gitu. Jadi masih murni. Ajarannya masih murni. Maka dia Salman cerita, saya dapat guru Masya Allah ini luar biasa, pendetanya luar biasa, alatnya luar biasa, ibadahnya luar biasa, tertib dia. Didapati seperti itu. Namun qadarullah pendeta yang kedua ini mau meninggal dunia juga. Sebelum meninggal dia tanya kepada pendeta tadi, terus saya mau belajar di mana lagi? Kamu mau meninggal dunia? Tahu nggak? Saya tuh jauh-jauh dari Persia sana mau belajar sama kamu. Terus saya mau belajar sama siapa lagi? Nah, dapat rekomendasi. Ya, artinya nggak belajar dari sembarang guru toh. Kalau kita mungkin sudah ngaur-ngaur nanti belajar ini. Salman nggak, tanya dulu. Saya mau belajar sama siapa lagi? Nah, pendeta ini bilang yang masih memegang ajaran yang masih murni. Nah, itu bahasanya tadi apa? Yang masih Ahlus Sunnah kayak saya. Kamu pergi ke Mosul. Moskow ya. Mosul di mana? Orang Moskow. Moskow itu kono, Pak. Luar. Ya, utara. Ini sampingnya Syam, yaitu Irak. Mosul itu yang saat ini jadi markasnya ISIS. ISIS itu di sana itu negaranya hancur sekarang kayak kota mati. Nah, sudah mati semuanya itu. Coba cari di YouTube aja Mosul itu. Kota mati. Terus dari Mosul dapati pendeta lagi. Sudah berapa guru berarti? 3 ini. Nah, belajar di situ Masya Allah ini juga gurunya bagus, amalannya bagus, akhlaknya bagus. Qadarullah mau meninggal lagi. Terus dia akhirnya tanya, terus mau belajar sama siapa lagi yang Ahlus Sunnah sama seperti kamu? Nah gitu kan bahasanya. Yang masih murni sama seperti kamu. Gurunya bilang, yang ada seperti saya ini cuma ada di suatu tempat. Ya, yang ini ajarannya masih murni. Jadi Nasrani berarti masih ada yang ajarannya masih murni. Ya, dia disuruh pergi ke daerah dekat Turki sana. Ya, dia disuruh pergi ke daerah dekat Turki. Dapati lagi pendeta yang ada di daerah tersebut. Belajar lagi. Ya, belajar lagi di situ. Ini juga pendetanya bagus, ajarannya bagus, ibadahnya itu bagus. Akhirnya ya pendeta ini qadarullah mau meninggal lagi. Sudah guru keberapa? 4. Ya. Setelah itu dia tanya lagi sama seperti tadi. Saya ini sudah jauh-jauh dari Persia, saya pindah ke Syam, saya pindah ke Mosul. Nah, sekarang ke sini lagi, kamu meninggal dunia. Terus saya mau belajar sama siapa lagi? Diberitahu oleh pendeta ini, kamu belajar kepada seorang yang ada yang masih murni ajarannya di Amuria sana. Amuria itu di Romawi sana. Berarti di Eropa. Pergi jauh lagi ke sana. Tempatnya mana coba dari awal tadi coba? Tempatnya dari mana tadi? Hah? Dari Persia. Terus pindah ke mana? Syam. Syam dapat berapa guru? 2. Terus pindah ke mana? Mosul. Mosul yang ada di Irak. Terus setelah itu pindah ke mana? Dekat Turki. Dekat Turki itu sebentar tempatnya saya lupa itu namanya. Nasibin. Tempatnya namanya Nasibin.
Terus habis itu pindah kemana lagi? Amuria. Nah, Amuria ini dapat guru juga bagus, bahkan dia di situ beternak, dikasih sapi, dikasih kambing, kemudian dia gembalakan itu. Namun qadarullah gurunya juga meninggal. Sebelum meninggal dia tanya lagi. Saya sudah jauh-jauh nih, kamu tahu nggak perjalanan saya? Saya dari Persia, pindah ke Syam, habis itu ke Mosul, habis itu ke Nasibin. Sekarang terakhir saya di Amuria nih. Ya. Terus saya mau belajar sama siapa lagi? Gurunya beritahu, nanti akan diutus seorang nabi dari Arab sana. Tahunya. Dia nantinya akan diusir oleh kaumnya, berarti diusir dari Mekah. Diusir dari kaumnya, dia pindah ke suatu tempat yang di situ nanti banyak tanaman kurma. Di situ ada 2 gunung dan nanti kamu dapati dia punya tanda-tanda khusus. Nanti di bagian punggungnya itu ada khotam nubuwah. Tanda kenabian. Khotam nubuwah itu pada nabi itu nanti ada tonjolan di bagian pundak, lebih condong ke sisi kirinya. Ya, bagian tonjolan. Yang kedua, dia punya ciri-ciri tidak mau menerima sedekah. Yang ketiga, dia hanya mau menerima hadiah. Nah, lantas sudah saya bertekad mau pergi ke sana, kata Salman. Meninggal dunia gurunya yang di Amuria, lantas dia mau pergi ke Madinah. Masalahnya itu dari Eropa sana itu. Gimana nanti bisa sampai ke situ? Tetap dia cari usaha. Dia akhirnya cari orang yang ingin ngantarkan dia pergi ke Madinah. Dia bayar untuk upahnya itu jual sapi, jual kambing. Ya, terus diantar. Ternyata dia dalam perjalanan sampai di suatu tempat itu malah dia ketipu. Ya, yang bawa dia tadi jual dia jadi seorang budak. Dibelilah oleh seorang Yahudi. Belum sampai ke kota Madinah ini. Ya. Terus sebelum sampai ke kota Madinah sudah dijual, akhirnya dipekerjakan. Ya namanya budak dipekerjakan. Jadi budak. Kasihan ya. Kasihan sakit tenan ya Allah pergi ke Madinah. Kita cuma terbang aja nyampe. Ini putar-putar coba putar dunia itu keliling dunia Salman itu. Nah akhirnya berpindah lagi Yahudi ini kasih lagi kepada keponakannya. Akhirnya dia sampai di suatu tempat. Situ banyak tanaman kurma. Ini ada gunung. Ini jangan-jangan tempatnya itu ini. Lantas dia berada di tempat itu, dia sudah berada di Madinah. Tapi masih statusnya seorang budak. Orang-orang cerita, kalau ada seorang nabi itu datang, pas ada yang lapor ke rumahnya situ, ke tempat majikannya, dia lagi panjat pohon kurma. Ya, Salman lagi panjat pohon kurma. Kemudian orang beritahu, itu seorang nabi datang, Nabi Muhammad datang. Salman dengar dari atas, majikannya ada di bawah. Masalahnya Salman tuh gemetar di atas. Ya Allah, ini sebentar lagi saya ketemu Nabi Muhammad ini yang saya tunggu-tunggu ini. Ya, yang saya tunggu-tunggu. Gemetar dari atas mau jatuh. Masalahnya di bawah majikannya. Kalau dia gemetar jatuh kena majikan tewas nanti. Ya, dia tahan sudah pergi orang tadi baru dia turun tanya. Emangnya ada apa tadi, berita apa tadi? Majikannya marah-marah. Ngapain kamu tahu kayak begini? Kerja lagi. Nah suatu saat dia ada kesempatan, dia ingin buktikan tadi kata pendeta Amuria. Ya. Dia pertama ingin buktikan ini nabi ini mau terima sodako enggak? Dia bawa sodako. Dites. Nabi Muhammad ini saya bawa sodako, ini untukmu dan untuk sahabat-sahabatmu. Nabi cuma serahkan untuk sahabat-sahabatnya, Nabi nggak mau makan. Salman bilang, ini tanda pertama. Saya sudah dapat bukti ini. Terus dia tes lagi, yang kedua datang lagi. Dia bawa hadiah. Hadiah ini dia bilang pada Nabi, saya kasih ini, wahai Nabi ini hadiah. Ya, ini untukmu dan juga untuk sahabatmu. Nabi baru mau memanfaatkan hadiah tadi. Berarti ada perbedaan sedekah dan hadiah. Sedekah itu tidak boleh terima Nabi. Sedekah itu untuk orang miskin. Namun orang miskinnya yang diberi sedekah biasanya tidak ditentukan siapa secara spesifik. Namun kalau hadiah itu sebenarnya umum. Untuk kaya, untuk miskin. Namun biasanya sudah ditentukan. Saya kasih hadiah untuk Pak Nasir nih. Mana? Ya, hadiahnya untuk Pak Nasir. Orang tak go, Pak. Misalnya. Nah, Nabi tadi akhirnya apa?
Mau memanfaatkan hadiah, tapi tidak mau memanfaatkan sedekah. Oh, sudah 2 tanda. Suatu saat dia lihat Nabi ketika itu lagi beraktivitas, kemudian dia mau lihat punggungnya itu. Mana ini punggungnya ini benar apa enggak ini? Ya, Nabi sudah lihat dari belakang nih. Kayaknya si Salman ini mau lihat punggung saya ini kayaknya. Lantas Nabi buka bagian punggungnya yang kelihatan khotam nubuah. Lantas Salman langsung datang lihat. Ya Allah, itu betul. Lantas dia peluknya, dia menangis tersungkur, dia bahagia luar biasa. Karena sudah terbukti itu adalah seorang nabi. Dia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW langsung. Perjalanan dari mana tadi? Persia, Syam, Mosul, Nasibin, Amuriyah, terakhir ke Madinah, baru ketemu. Itu yang namanya follower sejati. Iya toh? Follower sejati, pengikut sejati itu kayak gini nih. Serius. Ya, nggak mikir-mikir jarak. Kita baru mikir aja dari Delingo ke Rimogiri. Waduh banget Ustaz. Engko jalane kepiye aku lunya jalane udan. Wes mikir-mikir. Ya, dari Panggang turun ke sini dari ini. Ini dari Persia sana itu loh, pindah Syam, Mosul, Nasibin, Amuriyah. Terakhir mana? Madinah. Itu pun masalahnya belum selesai ketika ketemu Nabi karena dia masih jadi budak. Mau lanjutan ceritanya lagi? Iya. Belum rampung nih. Soalnya ini hadis riwayat Muslim ini panjang sekali ceritanya. Masalahnya statusnya masih budak sehingga dia nggak bisa kemana-mana ikut Nabi, nggak bisa. Dia tinggalkan beberapa perang bersama Nabi. Badar dan Uhud dia tuh tinggalkan, dia nggak sempat ikut. Ya, karena masih statusnya budak. Maka ketika itu dia berjanji pada majikannya untuk bebas. Istilahnya itu kalau dalam dunia perbudakan dengan istilah budak mukatab. Budak mukatab itu berjanji pada majikan kalau punya uang tertentu maka nanti dia bebas. Alias dia utang pada majikannya. Nanti sampai ini lunas baru nanti dia bebas. Majikannya bilang ketika itu kamu bisa bebas. Dengan catatan. 2 syarat kamu terpenuhi. Yang pertama, kamu harus siapkan untuk saya 300 pohon kurma sudah ditanam. 300. Terus yang kedua, kamu harus bayar 40 uqiyah. Ya, 40 uqiyah. Uqiyah di sini ada standar sendiri, bisa distandarkan dengan emas, bisa distandarkan dengan perak. Ya, pokoknya itu ukuran yang besar juga. Nah, lantas ketika itu 300 pohon kurma, Nabi beritahu pada para sahabat, sahabat-sahabat, siapa yang bantu Salman nih, sediakan 300 pohon kurma. Nah, masalahnya disuruh tanam ya. Pertama bibit dulu yang dibutuhkan. Masing-masing sahabat ada yang nyumbang 10 tunas kurma, ada yang 20, ada yang 30. Akhirnya kumpul, kemudian jadi 300. Nah, sekarang 300 sudah terkumpul. Masalahnya bukan hanya kasih 300 tunas, namun harus ditanam. Nabi SAW dengan keberkahan tangannya, tanam kurma tadi. Semua 300 pohon kurma tadi tumbuh. Ada dalam riwayat lain disebutkan, Umar ikut-ikut nanam juga. Punya Umar nggak tumbuh. Kemudian Nabi SAW tanya, ini siapa yang tanam ini? Umar, wahai Rasulullah. Rasulullah ambil lagi tanaman tadi, tanam lagi. Sempurna jadi 300. 1 utang lunas. Tinggal berapa lagi? 40 uqiyah. Rasul kemudian bawa ketika itu pada Salman, ini ada emas. Dia bawa emas sebesar telur ayam. Terus Salman timbang. Ternyata emas tersebut ketika ditimbang beratnya itu sama dengan 40 uqiyah. Berkahnya Nabi nggak hitung padahal itu. Nabi cuma kasih ini untuk bantu kamu, untuk lunasi 40 uqiyah tadi. Dihitung pas besarnya dengan 40 uqiyah. Dibayarlah 40 uqiyah ini, merdekalah Salman. Nah, itu baru ujung ceritanya di situ. Setelah itu baru dia ikut perang-perang yang lainnya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Follower sejati. Ya tak? Follower sejati. Ngajinya itu nggak main mikir. Kemana-mana ikut pokoknya cari. Pindah ke guru ini. Tadi yang saya bilang guru Ahlussunnah kan. Nah,
Ahlussunnahnya Nasrani. Coba lihat, pindah lagi. Dan cari ajarannya yang masih murni. Terus milih gurunya nggak sembarangan. Betul nggak? Milih gurunya nggak sembarangan. Karena dia minta rekomendasi dari guru sebelumnya. Dia nggak, sudah nih kayaknya ini bagus nih ya. Sudahlah, nanti saya koreksi sendirilah. Saya filter sendiri. Saya ambil baiknya, buang buruknya. Salaman nggak kayak gitu. Nggak kayak ente. Ya. Dia tanya dulu rekomendasi. Saya belajar ke siapa? Baru kemudian ditunjuk kepada guru ini. Dia ambil ilmu dari guru yang benar lagi. Ilmunya terjaga. Sampai terakhir dari gurunya yang ada di Amuria. Nah, ceritanya kayak gitu. Ya, kaitannya dengan tadi itu apa? Itu orang-orang yang sungguh cari ilmu. Ya kan? Ya. Ilmunya dia jaga. Mau ilmu yang masih murni, nggak sembarangan. Ya. Ilmunya masih murni loh dia itu. Karena dari Majusi dia dulu, dia ingin dapat ilmu Nasrani yang masih murni, pindah lagi yang Nasrani masih murni lagi, sampai terakhir orang Nasrani ini sampai tahu Nabi Muhammad loh, yang di Amuria tadi. Iya kan? Berarti berita ini sudah sampai pada orang Nasrani. Karena tersohor sekali itu Nabi Muhammad. Perpindahannya dari Mekah ke Madinah saja orang-orang tahu. Sampai orang di Amuria sana jauh tahu itu. Ternyata sebentar lagi datang ke Madinah, dia itu diusir dari Mekah. Iya betul. Kenapa diusir dari Mekah? Dakwah beliau ditolak di Mekah. Adapun dengan Madinah, Madinah itu orang-orangnya enak, friendly, akrab, familiar. Dengan orang itu mudah dirangkul gitu. Jadi kan bisa buktikan sendiri kalau pergi ke umrah atau haji, rasakan sendiri ketika di Madinah atau di Mekah. Lebih enak di mana? Madinah. Lebih enak di Madinah. Enak gitu kok, tenang sekali. Itu keadaan alamnya maupun keadaan orangnya enak temukan di situ. Maka nolak. Akhirnya beliau itu hijrah. Hijrah dari Mekah menuju Madinah. Perjalanannya itu dari bulan Muharram sampai pada Rabiul Awal. Sekitar 2,5 bulan gitu nyampe. Muharram terus Safar dulu kan. Baru Rabiul Awal. Nah 2,5 bulan sampai 3 bulan itu perjalanan. Nah ini menunjukkan tadi kisah Salman, orang yang serius ngemban baik ilmu. Jadi amanat juga dengan ilmu. Ilmu dia ambil dengan amanat. Ya, sifat orang kayak gitu. Jadi amanatnya juga dengan ilmu. Dan pelan-pelan juga ilmu juga akan hilang. Akhirnya orang ambil orang-orang sembarangan untuk dijadikan tempat berfatwa. Orang gak punya ilmu dijadikan tempat berfatwa. Cuma pintar ngomong, guyon, ya, pintar lucu. Ditanya tentang masalah ilmu, blas nggak paham. Namun dijadikan rujukan. Sama dengan amanat, nanti makin lama makin hilang, ilmu juga demikian. Makin lama juga makin hilang. Maka pentingnya majelis ilmu itu ada agar ilmu itu terjaga. Wallahu a'lam, sampai pada hadis 200 dari Hudzaifah ibnul Yaman. Nanti hadis berikutnya 201 masih sama dari Hudzaifah namun bersama Abu Hurairah. Baik, demikian. Pengumuman nanti tanggal 24 November Ahad Pon. Ahad pagi nanti ada kajian akbar di DS Darussholihin Panggang Gunung Kidul bersama Ustadz Ahmad Zainuddin. Ahad Pon. Nanti ada di Bantul juga. Terus nanti tanggal 14 Desember 2019 malam Ahad nanti ada kajian lagi di DS bersama Ustadz Abu Zubair dari Riau Pekanbaru. Baik, saya jawab pertanyaan. Apa perbedaan wudhu dengan ringan dengan wudhu dengan sempurna? Oh, ini maksudnya wudhu sekadar memenuhi sah. Artinya memenuhi rukun. Dengan wudhu yang sempurna. Tadi disebut dia wudhu ringan. Maksudnya adalah memenuhi rukun-rukun wudhu. Rukun wudhu kalau dalam mazhab Syafi'i 6. Apa saja?
Niat. Membasuh muka. 3. Membasuh tangan sampai sikut. 4. Mengusap kepala sampai tengkuk. Ya, kalau mazhab Syafi'i cuma separuh kepala. 5. Membasuh kaki sampai mata kaki. 6. Tertib berurutan. Nah, itu dimaksud. Kalau yang sempurna dimulai dari cuci tangan, kumur-kumur, masukkan air dalam hidung, ya, dan seterusnya. Sampai muka dan seterusnya. Itu sempurna namanya. Kalau yang ringan, yang memenuhi rukun-rukun wudhu saja. Ada ustadz yang berfatwa jika Ramadan 2020 nanti akan datang dukhan, bencana besar-besaran. Melihat dari ciri-ciri yang sudah terjadi hadis Nabi, itu paranormal, bukan ustadz. Masuk ke YouTube. Imam Mahdi muncul 2020 mesti dibaiat. Sekarang umurnya 39 tahun, tahun depan 40 tahun dibaiat. Dukun paranormal. Nabi saja nggak beritahu. Dia analisa dari mana? Dukun akan muncul. Patokannya asap Kalimantan, Sumatera kemarin. Emangnya Nabi sudah tahu dari dulu itu, kasih tahu ke kita. Tanya kayak gini aja Nabi nggak kasih tahu. Dia kesimpulan analisa kayak begini. Kok patokannya juga Indonesia dukhonnya muncul? Kenapa nggak di Arab? Dukhon ini bukan kayak begitu maksudnya. Ada tanda-tanda sendiri. Imam Mahdi juga bukan gampang-gampangan nanti. Sekarang kalau ini mau taruhan-taruhan coba. Dulu pernah kiamat mau dibuktikan 2012 kan? Ternyata sudah lewat kan? Sudah lewat. Yang bilang juga sudah mati. Mama Loren kan dulu? Nah, sudah mati. Sekarang tunggu aja tahun 2020. Kalau tidak terjadi dia mau bilang apa? Oh maaf, salah analisa. Sudah tersebar di YouTube semuanya. Bilang salah analisa lagi. Tunggu aja nanti. Bilang nanti Raja Salman meninggal dunia, setelah itu 3 pangerannya nanti berebut kekuasaan, namun tidak ada satupun yang mendapat kekuasaan tadi. Salman dikaitkan nanti meninggalnya Salman, sebentar lagi muncul Imam Mahdi. Apa kaitannya dengan Raja Salman? Imam Mahdi sekarang lagi ikut jihad di Suriah. Ya. Terus orang-orang di Madinah sudah tahu dia itu Imam Mahdi. Selama di sana saja orang-orang Madinah saja, ulama-ulama nggak pernah ngomong kayak gitu. Orang Indonesia sudah ngomong. Pinter-pinter banget ngomong Indonesia ini ya. Kadang itu harus ditegur, disentil itu kayak gitu. Resahkan orang loh kayak gitu. Ustadz ini kan cuma untuk nakut-nakuti saya sebagai orang tobat. Orang tobat dengan jalan yang salah. Sama seperti ular ada lewat. Kita bilang ada ular kan. Orang takut. Nah wajar. Namun kalau ular nggak ada, kita bilang ular ada lewat situ terus. Ya, bohongin orang nggak berarti? Bohongin orang. Dia sudah bohongin orang banyak gitu. Hoax. Dosa. Bagaimana jawaban atau tanggapan ketika ditanya, Ustadz Fulan itu mazhabnya apa? Kalau mazhab berarti merujuk pada imam yang 4 biasanya kan? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Dan kalau mau bermazhab boleh-boleh saja. Asalkan tidak fanatik berlebihan. Nah, justru kalau bermazhab itu sebagai wasilah, metode belajar, wah itu membantu sekali. Itu membantu kita itu kalau belajar. Simpulkan hukum lebih mudah. Contoh. Sekarang pertanyaannya. Boleh nggak semua ini musafir, terus musafir-musafir ini semuanya dirikan sholat Jumat. Misalnya di kapal pesiar yang besar. Boleh atau tidak? Dalam mazhab Syafi'i disyaratkan kalau dirikan Jumat harus dengan orang 40 lalu mustautin. Mustautin itu apa? Mustautin itu orang yang tidak punya keinginan, sudah berencana safar berikutnya. Kalau bapak-bapak di sini ini mustautin semua namanya, karena bapak-bapak itu tidak punya planning untuk safar berikutnya. Beda dengan anak-anak kuliahan yang tinggal di Jogja. Dia cuma sementara planning 3 tahun,
Ya, rencana 3 tahun, 4 tahun. Setelah itu mudik, balik lagi. Itu bukan mustautin. Orang Imogiri sini semua yang hadir ini namanya mustautin. Sehingga yang di kapal pesiar, sehingga yang di kapal besar tadi mau mendirikan sholat Jumat dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Karena bukan mustautin. Sama yang kerja offshore di lepas pantai juga tidak boleh. Terus solusinya apa? Sholat apa? Sholat zuhur. Mau berjamaah silahkan. Kalau itu musafir berarti qashar 2 rakaat. Namun bentuknya bukan sholat Jumat. Terjawab. Itu mazhab, itu pelajaran mazhab. Tapi kalau ada yang melaksanakan sholat Jumat itu sah enggak, Pak? Tidak sah. Orang ngeyelan. Nah, itu kan ya saya. Iya. Sudah 9 kali naik kapal. Iya nggak boleh. Karena di kapal tadi bukan ahli fikih di kapal. Anu Jumatan juga gitu. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Jumat lagi. Nggak boleh. Ya kan enggak? Iya makanya ngaji dulu sebelum sholat Jumat. Kan gitu. Iya saya temukan di kapal Peldi kayak begitu. Nggak paham. Kalau dalam pelajaran mazhab nggak sah itu kayak gitu. Dia ganti sholat zuhur saja. Ada Jumatan nggak? Nggak ada. Bukan mustautin. Yang mustautin ini kayak orang Imogiri ini loh sholatnya. Nah, semua pada tetap di sini kan? Safar kalau cuma butuh aja kan? Nah, dia sudah nggak planning dari awal kan? Oh saya mau pergi jagong di Jakarta misalnya. Nah itu baru dia pergi safar. Namun tetap kan di sini? Tetap. Nah jadi kan namanya mustautin. Kalau dirikan Jumat sah. Kalau dalam mazhab Syafi'i 40 itu laki-laki, baliknya yang 40. Kalau ada laki-laki 20, anak-anak 20, nah belum. Karena anak-anak belum balik. Kecuali kalau baliknya ada. Ya, jadi untuk penuh yang 40, laki-laki balik. Gitu. Dalam pelajaran mazhab itu kayak gitu. Terjawab. Orang muda jawabnya. Namun kalau dia telusuri dalil-dalil gini, wah sulit. Itu sudah kesimpulan mazhab itu. Mazhab sudah simpulkan berdasarkan dalil. Akhirnya dikeluarkan hukum kayak gini, hukum kayak gini, hukum kayak gini. Mudah belajar. Adapun syarat 40 tadi, nah ini dalam mazhab Syafi'i sendiri beda pendapat. Ada yang syaratkan 40, Imam Al-Muzani sendiri masih bolehkan walaupun cuma 4 orang. Nah, seringnya di Gunung Kidul itu 10, 15. Ya, sah. Telu berarti apa? Imame 1, khotib, muadzin. Nah, jamaahnya 1 berarti. Sah. Apakah dibolehkan beri hadiah kepada guru atau ustadz dengan maksud muamalah? Nah, ini nanti dibedakan. PNS dan bukan. Kalau gurunya PNS, masalahnya dia sudah digaji dan itu pekerjaannya. Kalau dia dapat hadiah dari situ nanti jadi tips bermasalah. Kalau gurunya swasta, fine-fine aja. Dia cuma lapor ke kepala sekolah, ya bosnya, bilang aja ini ada hadiah ini, boleh saya manfaatkan nggak? Namun kalau PNS nggak bisa mau lapor ke siapa. Kalau ustadz, ya boleh saja menerimanya. Bagaimana hukum Islam bila seorang ayah pergi meninggalkan ibu dan anak-anaknya selama bertahun-tahun tanpa memberikan kewajibannya seperti nafkah? Dan bagaimana nanti di akhirat? Zalim. Enggak nafkahi istri, enggak nafkahi anak-anak. Nabi SAW mengatakan kafa bil mar'i isman ayyudayya may yakul. Cukup seseorang itu dikatakan berdosa ketika dia lalai memberi nafkah kepada orang yang jadi tanggung jawabnya. Biasanya kayak gini ceritanya ini berlanjut. Nanti pergi ke pulau lain, pergi ke Sumatera, rabi lagi di sana. Nikah lagi di sana, diam-diam. Ya, zolimnya di mana tadi? Tidak nafkahi. Beribadah, kurban, akikoh, haji, umroh, tapi dengan berhutang untuk biayanya. Bagaimana hukumnya? Kurbannya utang, sah. Akikohnya utang, sah. Hajinya utang, sah. Umrohnya utang, sah.
Yang masalah kalau utangnya yang bermasalah. Utangnya utang riba. Kalau menabung terlalu lama bisa terkumpul lalu dengan kalau menabung terlalu lama bisa terkumpul lalu dengan berutang. Saran saya sesuai kemampuan saja. Ketika sudah terkumpul, baru kemudian pergi untuk haji, pergi untuk umroh, insya Allah nanti lebih berkah. Termasuk juga untuk kurban maupun akikahnya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita ketemu lagi ya pekan depan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan panjang umur dan berikan kita berkah dalam setiap aktivitas dan kehidupan kita. Kita jadi orang yang amanat, jujur, dan jadi orang-orang yang selamat dari sifat-sifat kemunafikan. Demikian kita cukupkan. Kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.